sehari sebelum melakukan pelaksanaan tersebut adanya persiapan. Ya. Persiapan yang pertama itu sehari sebelum itu tidur yang cukup untuk karena waktu itu saya mengakui pas gerakan-gerakan terakhir, pas habisnya tenaga dan habisnya napas, itu gerakan saya tidak benar. Dan ingat, bela diri itu sangat penting. Karena apa? Itu salah satu syarat untuk kita diterima, atau salah satu penunjang tertinggi diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Jangan lupa jaga kesehatan, minum minuman yang bervitamin, karena itu sangat berpengaruh untuk melakukan tes tersebut. Jangan lupa minta restu orang tua, karena restu orang tua adalah kekuatan yang terbaik bagi kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Randi Latukonsina. Di video kali ini aku nggak sendiri. Di video kali ini ditemani rekan seperjuangan aku, yaitu Pak Ihsan. Di sini kita akan berikan pengalaman pribadi Pak Ihsan ini untuk tes kesemaptaan. Bagaimana, apa saja itu tes kesemaptaan, bagaimana tes kesemaptaan itu, dan bagaimana latihan-latihan tes kesemaptaan itu. Sebelum lanjut ke video ya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita langsung aja tanya bagaimana pengalaman Pak Ihsan ini untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab atau sesi bagaimana pengalaman rekan saya ini untuk tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM, kita mohon Pak Ihsan ini untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya. Siapa Pak Ihsan ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Hakim yang berasal dari daerah Padang Pariaman, yang ditempatkan dan ditugaskan di UPT Lapas Kelas 2B Molosu Junjung, yang lulusan tahun 2017, letting solidaritas. Oke, kita letting solidaritas tahun 2017. Ya teman-teman, Pak Ihsan ini adalah salah satu atlet karate. Kita dengar bagaimana ceritanya Pak Ihsan ini sebagai atlet karate. Saya mengikuti salah satu bela diri, yaitu bela diri karate. Oke. Itu dari usia 15 dan 15. Di waktu itu saya menginjak SMP, di mana saya mulai untuk bela diri tersebut sampai saya mengikuti tersebut. Dan sabuk yang saya pakai waktu itu adalah coklat karena hitam belum keluar ijazahnya. Dan ingat, bela diri itu sangat penting. Karena apa? Itu salah satu syarat untuk kita diterima, atau salah satu penunjang tertinggi diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu akan dites pada wawancara, apakah ada kita mengikuti bela diri atau bisakah kita bela diri tersebut, karena itu sangat menunjang untuk penilaian kita. Oke, itulah profil dari Pak Ihsan tadi. Oke, sebelum kita lanjut sesi tanya jawab tentang tes kesemaptaan, kita tanya bagaimana sih pengalaman Pak Ihsan ini untuk tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Pak Ihsan, bagaimana sih tes kesemaptaan itu kemarin di kesemaptaan Kementerian Hukum dan HAM ini? Untuk pengalaman sih nggak terlalu banyak, cuman saya ingin membagi saja kepada teman-teman yang membutuhkan, dimana waktu akan melaksanakan keselamatan tersebut, saya sehari sebelum melakukan pelaksanaan tersebut adanya persiapan. Ya. Persiapan yang pertama itu sehari sebelum itu tidur yang cukup untuk agar lebih fit untuk melakukan tes keselamatan tersebut. Yang pertama, tes keselamatan yang akan dilaksanakan itu lari. Lari di sana yaitu lari dikasih waktu oleh panitia itu 12 menit, dan berapa keliling lah kita yang dapat, dengan cara satu keliling harus mengambil stick dari panitia untuk menandakan berapa keliling yang akan kita tempuh. Yang kedua yaitu pull up. Pull up di sini yaitu ada takaran nilai, yang mana cara push up-nya sudah ditentukan oleh panitia dari bawah sampai ke atas melewati dagu lalu turun, itu dihitung satu, dan nilai yang akan mendapatkan nilai 100 yaitu 17. Ketika kita mendapatkan 17 kali pull up, itu nilainya 100. Yang ketiga yaitu push up. Push up di sini juga sama, sudah diatur oleh panitia, dan bagaimana caranya push up yang benar yang akan dihitung nilainya.
yang nilai 100-nya itu adanya 41. Ketika kita sudah mendapatkan 41 push up, di sana akan mendapatkan nilai 100. Dan sit up juga kayak gitu, sudah ada diaturnya, dan nilai 100-nya itu 41. Ketika itu yang tes terakhir yaitu salteran. Salteran ini sejenis lari dalam angka 8. Yang mana lari dalam angka 8 ini keliling, yang hitungannya 3 kali putaran dan waktu tercepat. Yang mana nilai 100-nya itu 16 detik. Ketika kita mendapatkan waktu 16 detik, maka itu nilainya adalah 100. Oke. Itulah sedikit penjelasan tentang tes keselamatan dari Pak Ihsan. Mau tanya nih Pak Ihsan, waktu pertama itu jam berapa kita disuruh tes keselamatan ini? Apa ada pembagian jamnya untuk kita waktu itu? Waktu itu pembagian jamnya sudah ditentukan. Saya mendapatkan di pagi hari. Oke. Dan pas itu saya datang ke lapangan untuk tes jam 5:30 setelah sholat subuh. Saya datang. Oke. Dan beberapa teman-teman sudah datang. Oke. Jadi jam 5:30 itu. Ya, jam jam 5:30 sudah datang untuk tes keselamatan ini. Pakai baju apakah itu kita datang untuk tes keselamatan ini? Waktu itu panitia menyampaikan pengumuman bahwasanya kalau untuk tes keselamatan kita harus pakai baju kaos putih. Oke. Dan celana pendek training putih. Oke. Pakai sepatunya juga sepatu seperti apa? Ya, pakai sepatu itu pakai sepatu olahraga. Oke. Jadi kita langsung memakai baju kaos dan celana training seperti Ya. itu. Oke. Pas waktu pendaftaran itu apa ada registrasi seperti pengecekan kartu KTP dan lain-lainnya seperti itu? Sebelum kita melakukan tes tersebut, Ya. ada diimbau dari panitia per sesi yang sudah dibagi dan dikumpulkan per nomor ujian, di mana Ujiannya. bahwa peserta ini benar-benar dia yang melakukan, karena banyaknya sekarang calo Sewa orang seperti itu. menggunakan jasa orang Oh, lain ya. untuk melakukan tersebut karena kita tidak sanggup, maka dicek situ nomor ujian, KTP, bahasanya kita yang melakukan untuk tes tersebut. Jadi mencocokkan identitas kita dengan orang aslinya seperti itu. Ya. Biar kita menghindari dari calo seperti itu, menyewa orang untuk mewakilkan kita untuk tes keselamatan itu. Seperti itulah pengalaman Pak Ihsan. Pak Ihsan, sebelum kita tes keselamatan itu apakah ada pemanasan dari panitia untuk peserta tes keselamatan ini? Kalau pemanasan dari panitia sih nggak ada, cuman adanya pengumuman bahwasanya kita sebentar lagi akan melakukan tes tersebut. Panitia mengumumkan untuk seluruh peserta lebih baik pemanasan dengan sendiri. Dan saran saya satu, bagi peserta yang ingin melakukan tes keselamatan, bawalah hot in atau cairan subur untuk meringankan tidak terjadinya peregangan pada otot. Oke. Makanya lakukan pemanasan semaksimal mungkin agar kita lebih rileks, lebih santai untuk melakukan keselamatan tersebut dan tidak terjadinya kecederaan otot kita. Oke, itu persiapan kita ya. Setidaknya kita membawa itu ya, ini itu ya untuk otot kita seperti itu. Pak Ihsan, kemarin kan letting 2017 itu banyak sekali pesertanya. Itu bagaimana? Apa langsung tes keselamatan keseluruhan? Apa dibagi-bagi per kelompoknya atau per sesinya seperti itu? Baik, pas saya waktu tes, kita kan masih banyak yang Ya. melakukan tes keselamatan. Ya. Itu dibagi hari-harinya dan bagi sesi per sesinya. Contohnya pas saya tes dulu itu terjadi pada hari Kamis. Oke. Hari Kamis adanya 150 orang yang ikut tes. Dan 150 orang itu dibagi jadi 5 sesi. Oke. Jadi setiap orang tes tuh adanya 30 orang. Setelah orang melakukan satu sesi melakukan lari, yang setelah selesai lari tersebut dia akan melakukan pull up, maka sesi kedua melakukan lari. Sesi kedua melakukan pull up, sesi tiga melakukan lari, maka seterusnya akan berlanjut seperti itu. Itu Oke. adalah pembagian cara-cara tes di keselamatan. Oke, jadi kita sudah mengetahui kita sesi berapa seperti itu. Ya. Waktu tes itu apa dijelaskan bagaimana gerakan yang benar dan waktu tesnya itu berapa dan apa-apa saja yang kita lakukan, apakah dijelaskan oleh panitia waktu kita melaksanakan tes itu? Ya, sebelum kita melakukan tes keselamatan tersebut, Ya. panitia mengumpulkan seluruh peserta pada hari itu dan dijelaskan bagaimana cara yang benar, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk mengikuti tersebut. Yang pertama kita itu melakukan pengecekan identitas
dan mendapatkan nomor dada untuk melakukan tes tersebut untuk menandakan penilaian kita oleh panitia. Yang pertama, itu pas peraturan lari itu adanya waktu yang dikasih oleh panitia itu 12 menit. Kita terserah mau lari cepat, mau lari santai atau lari stabil, itu terserah kita, tergantung kita berapa kuatnya. Dan lari 12 menit tersebut, dan waktu itu saya mendapatkan 8 keliling 30 meter. Nah, dan yang tes kedua yaitu pull up, di mana pull up itu sudah dijelaskan oleh panitia sebelumnya bagaimana cara push up yang benar yang akan dihitung oleh panitia. Dan tes sit up juga, push up dan sit up juga begitu yang dilakukan oleh panitia. Dicontohkan dulu bagaimana push up dan sit up yang benar agar dihitung oleh panitia, karena ketika kita melakukan hal tersebut tidak benar, tidak sesuai aturan atau sesuai yang dicontohkan oleh panitia, maka seberapa banyak pun kita akan melakukan itu tidak akan dihitung. Dan sasaran juga begitu, bagaimana cara tips dan triknya agar kita bisa cepat dalam waktu yang singkat untuk mengelilingi 3x8 lari sasaran tersebut. Oke, seperti itulah tes keselamatan. Dan tadi kita dikasih nomor punggung seperti itu, Pak Ihsan? Yes, nomor dada. Nomor dada ya. Oke, itu yang kita pakai pada saat tes lari. Dan pada saat tes lari itu satu putaran kita dikasih stick seperti itu, Pak Ihsan? Nanti di sana ada satu orang, satu penanggung jawabnya oleh panitia, yang dimana nomor dada kita itu akan dicatat, dan ketika kita sudah mengelilingi satu keliling putaran itu akan mengambil stick. Nanti ketika di akhir kita akan dikumpulkan stick dan berapa kita dapat stick, dan jarak yang akan kita tempuh itu tergantung sticknya berapa kita akan dapat. Oke, seperti itu ya. Dan kalau ada seperti kemarin itu ada yang berteriak nomor punggung yang berapa kayak gitu, gimana tuh Pak Ihsan? Apa? Itu gunanya untuk mencocokkan adanya stick berapa yang kita dapat di akhir dan tentang pencatatan oleh panitia, dimana supaya tidak terjadinya tipuan data. Contohnya kita mendapatkan stick 9, sedangkan di data dapatnya 7. Bagaimana bisa? Jadi pertanyaan besar. Maka di sana adanya setiap melewati garis start satu keliling itu sebutkan nomor dada dan ambil stick, dimana nanti akan dicocokkan stick dengan data yang telah dipantau oleh panitia. Oke, jadi sistemnya lari 12 menit itu seperti itu. Kita menyebutkan nomor punggung kita setelah satu putaran, dan kita juga mengambil stick dari panitia agar mencocokkan data kita oleh panitia dengan stick yang kita dapatkan, seperti itu ya Pak Ihsan? Ya. Oke, itu tadi sistem keselamatan. Kita tanya berapa sih nilai yang Pak Ihsan dapatkan pada saat tes keselamatan tahun 2017 ini? Oke, saya coba mengingat-ingat ulang kembali berapakah nilai yang saya dapat pas tes tersebut. Dimana tes yang pertama yaitu tes lari. Lari itu yang dikasih waktu oleh panitia 12 menit, dan saya mendapatkan 8 keliling 30 meter. Dan tes kedua yaitu pull up. Pull up dimana saya cuma mendapatkan 13 gerakan yang betul. Padahal saya menghitung sendiri itu adalah 16, karena 3 gerakan saya tidak pas dengan sesuai yang dicontohin oleh panitia sebelumnya, maka 13 akan dihitung. Dan nilai push up saya waktu itu adalah 41. 41 itu adalah nilai yang sempurna, dan 100. Dan sit up saya ketika itu sudah melebihi 41, saya hitung sendiri. Ternyata yang dihitung oleh panitia cuma 37. 37 push up. Dan yang tes terakhir yaitu sasaran. Sasaran saya mendapatkan nilai 17 detik sekian. Itu sudah hampir nilai sempurna, sekitar nilai 80 dan 90-an. Mantap sekali nilai Pak Ihsan ini waktu tes keselamatan. Jadi tadi Pak Ihsan ini ketika melakukan pull up tadi merasa mendapatkan 16 kali gerakan pull up, tapi terhitungnya 13 kali. Itu kenapa Pak Ihsan? Apakah ada kesalahan dari panitia atau kesalahan gerakan seperti itu? Oke, saya lebih menegaskan di sini lagi bahwasanya panitia sebelumnya sudah mengatakan gerakan yang akan dites itu adalah yang akan dihitung itu adalah gerakan yang benar. Makanya di sana tidak adanya kesalahan panitia, karena waktu itu saya mengakui pas gerakan terakhir, pas habisnya tenaga dan habisnya napas, itu gerakan saya tidak benar, tidak mencapai apa yang
telah disampaikan oleh panitia. Makanya saya tidak dihitung, walaupun saya pribadi menghitung itu adalah gerakannya 16. Dan 3 yang terakhir itu tidak dihitung karena sudah melakukannya gerakan dengan berbagai cara yang tidak sampai dengan tujuan yang disampaikan oleh panitia tersebut. Makanya saya dihitung cuma 13. Oke, itu untuk pull up ya teman-teman. Jadi kalau yang gerakan tidak benar itu seperti apa? Apa tidak dagu kita tidak melewati tiang pull up, atau cara pull up kita goyang-goyang, apa seperti gimana Pak Ihsan? Tolong jelaskan kepada teman-teman agar persiapan teman-teman ini agar tidak melakukan kesalahan seperti itu. Ya, agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang pernah saya alami, di mana pull up tersebut kita melakukan itu dari bawah, tangan dari bawah yang lurus, dengan lancar tanpa adanya dorongan goyang-goyang, itu melewati dagu dari tiang tersebut, itu dihitung 1. Kalau adanya gerakan tambahan seperti gerakan mau loncat-loncat, tidak sampainya dagu ke tiang tersebut dan tidak mulainya dari bawah dan tangan yang lurus, itu tidak akan dihitung oleh panitia. Oh, mau tanya nih Pak Ihsan, katanya kemarin waktu panitia itu dari kita itu ada panitia di luar dari Kementerian Hukum dan HAM, apa iya itu Pak Ihsan? Pas kita tes kemarin, kalau panitia tidak ada dari panitia luar, seperti contohnya dari polisi, tentara, itu tidak ada. Karena semuanya di ruang lingkup dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang banyak waktu itu yang mates itu KUPT atau kalapas dari lulusan akademi kita yang melakukan pengetesan terhadap peserta-peserta di Kementerian Hukum dan HAM. Cuman ada waktu itu karena kita ada MOU atau tesnya di lapangan tentara, makanya adanya beberapa tentara mengasih arahan bagaimana cara trik dan tips yang benar untuk melakukan tes tersebut. Oh, jadi tapi panitia kita langsung yang memberi nilai, bukan tentara itu ya Pak Ihsan ya, seperti itu. Jadi cuman kalau misalnya kemarin itu ada tentara, itu cuma memberi arahan untuk kita melakukan gerakan yang benar seperti itu ya. Itu untuk pull up ya teman-teman. Untuk push up, sit up itu sama seperti itu. Kalau kita tidak melakukan gerakan yang benar, tidak dihitung oleh panitia. Apakah seperti itu? Ya, semuanya sama berlaku seperti panitia sampaikan, bahwasanya gerakan yang tidak benar itu tidak akan dihitung. Kalau push up, di mana gerakan yang benar itu kita mulai dari bawah semua, dari dada menyentuh lantai matras yang akan kita tempat tes tersebut, itu harus datar. Dari ujung kaki, pinggul sampai kepala itu datar dari bawah, dan mengangkat sampai tangan ini lurus. Itu akan dihitung 1. Kalau cuman kita mengangkatnya setengah, itu tidak akan dihitung. Berapapun cepat kita, berapa banyak kita push up, itu tidak akan dihitung. Dan sit up juga begitu, mulai kita dari bawah, yaitu kaki ditekuk, punggung datar alias tidur, itu akan dihitung. Itu kita telah melewati setengah dari badan kita. Contohnya sudah berdiri kayak gini, itu akan dihitung 1 turun 1. Kalau cuma setengah dikit aja atau 3/4 dari kita duduk, itu tidak akan dihitung. Berapa banyak pun kita melakukan gerakan, itu tidak akan dihitung oleh panitia. Lebih baik kita melakukan yang benar seperti arahan dari panitia, daripada kita melakukan cepat tapi salah, itu tidak akan dihitung. Kita sendiri yang akan rugi. Tadi di pengalaman Pak Ihsan katanya tadi merasa di sit up ini mendapatkan lebih dari 41, tapi dihitungnya hanya 37. Apa kesalahan itu yang Pak Ihsan merasakan kemarin itu? Pas saya melakukan tes sit up tersebut, saya menghitung lebih dari 40 saya mendapatkan. Cuman yang dihitung itu 37 karena di waktu-waktu terakhir saya melakukan itu memang adanya ketegangan perut, adanya otot di perut itu merasa sakit ketika melakukan sit up tersebut. Makanya gerakannya tidak benar, tidak sampai atas, tidak juga sampai bawah, karena pengen cepat dan pengen lebih banyak. Karena saya merasa bahwasanya ini benar, ternyata itu gerakan yang salah, makanya saya tidak dihitung karena adanya otot perut yang tegang. Seperti itu. Itulah kesalahan di sit up ya Pak Ihsan. Jadi lakukanlah gerakan yang benar agar dapat dihitung oleh panitia, seperti itu ya Pak Ihsan. Oh ya Pak Ihsan, tadi kan kita melakukan pull up, push up, dan sit up, itu berapa sih waktu yang diberikan panitia untuk melakukan pull up, push up, sit up seperti itu?
Oke, untuk semua jenis tes yang kita lakukan di semap tersebut ada lima tes. Yang itu pertama lari. Lari itu adalah waktu yang dikasih oleh panitia itu 12 menit. Oke. Untuk pull up itu waktu yang dikasih adalah 1 menit. Oke. Itu ketika kita sudah tidak sanggup melakukan kegiatan lagi, kita boleh stop tapi tidak boleh turun. Oke. Kalau ketika sudah turun itu akan berakhir. Terakhir. Dan untuk push up itu juga ada waktunya 1 menit. Dan untuk sit up juga waktunya 1 menit. Dan untuk salteran itu kita menciptakan waktunya. Kalau pengen nilai 100 nilai sempurna itu mendapatkan 16 detik untuk 3 kali 8 putaran tersebut. Oke, seperti itulah waktunya yang harus kita capai ya. Pak Ihsan, di sini kan kita melakukan tes kesemaptannya itu lari 12 menit, pull up, push up, sit up dan salteran itu. Apakah ada istirahatnya di tiap-tiap gerakan itu, Pak Ihsan? Kalau untuk istirahat khusus yang ada itu cuman ketika kita setelah melakukan lari yang 12 menit tersebut. Oke. Maka dikasih oleh panitia untuk lari-lari kecil agar tidak adanya kecederaan otot kita. Itu boleh juga minum. Itu dikasih waktu selama 10 menit sebelum kita melakukan tes selanjutnya. Kalau untuk pull up, push up dan sit up dan salteran itu tidak adanya waktu istirahat karena di sana kita menunggu antrian sesuai nomor dada kita masing-masing. Itu sudah bisa dijadikan untuk waktu istirahat. Ketika nomor kita nomor 3, maka kita sudah bisa menemukan nomor 1 dan nomor 2. Itu adalah salah satu cara kita istirahat yang dikasih oleh panitia. Oke. Jadi intinya di kesemaptan ini untuk tes lari ada istirahat sebentar, boleh minum juga. Tapi untuk tes pull up, push up dan sit up dan salteran itu tidak ada istirahat sama sekali ya Pak Ihsan. Ya. Itu istirahatnya ketika kita menunggu nomor antrian kita untuk melakukan gerakan itu ya Pak Ihsan. Pak Ihsan, di tes yang terakhir yaitu salteran itu seperti apa sih sistemnya dan berapa sih jaraknya kita lari salteran itu Pak Ihsan? Untuk salteran itu yaitu lari 8. Angka 8 ya, Pak? Lari angka 8 tersebut dimana kita mengelilingi lari tersebut seperti angka 8. Dan jarak dari tiang 1 ke tiang 2 itu jaraknya 10 meter. Dari jarak tersebut kita mengelilingi seperti angka 8, yang mana keliling itu dari tiang tersebut mengelilingi membuat angka 8 dan itu dilakukan selama 3 kali putaran. Oke, seperti itulah salteran ya. Pak Ihsan, kalau misalnya ada itu tiang itu kita terjatuh di tiang itu bagaimana akibatnya kita oleh panitia? Kalau tiang itu terjatuh waktu saya tes akan diulang lagi. Ketika untuk mengulang lagi kita lari tersebut, seandainya masih jatuh lagi kita akan otomatis lari kita tidak akan dihitung. Oke. Jadi sebaiknya jangan sampai menyentuh tiang tersebut. Oke. Kalau misalnya kita terpleset saat melakukan salteran, apa yang terjadi Pak Ihsan? Kita terjatuh atau terpeleset melakukan salteran tersebut, Oke. nilai waktu tetap berjalan, Oke. bangkit kembali dan segera cepatkan selesaikan untuk 3 kali putaran tersebut. Oke, seperti itulah sistem salteran. Dan nilai yang sempurna adalah 16 detik ya, seperti itu Pak Ihsan. Ya. Oke, itu tadi tentang tes kesemaptan. Nilai Pak Ihsan ini sangat tinggi sekali. Bisa kita bayangkan tadi nilai yang ada yang push up, sit up yang mendapatkan nilai sekitar 100 gitu. Bagaimana sih persiapan Pak Ihsan ini untuk melakukan tes kesemaptan? Berapa waktunya untuk persiapannya untuk melakukan tes kesemaptan ini? Kita tanya ke Pak Ihsan langsung bagaimana persiapannya sebelum tes kesemaptan ini. Persiapan khususnya nggak ada karena kebetulan waktu itu saya kuliah di jurusan FIK, maka lari, push up dan sit up itu sudah menjadi kebiasaan saya. Oke. Tapi karena saya ingin melakukan tes yang terbaik, maka saya memberikan persiapan di mana saya melakukan itu rutin. Oke. Rutin untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut seperti lari, pull up, sit up dan sit up dan sebagainya. Saya melakukan tersebut dengan rutin. Jangan pernah Anda paksakan untuk latihan dalam 1 hari atau dalam 1 minggu untuk mencapai nilai-nilai yang sempurna. Karena apa? Otot kita memiliki masa perkembangannya masing-masing. Ketika tidak bisa menerima masa tersebut, maka adanya kecederaan pada otot kita. Makanya kita lakukan yang bertahap. Yang pertama, di hari pertama kita lakukan latihan
yang seperti lari kita melakukan dengan santai, yang itu supaya adanya penyesuaian terhadap otot kita. Termasuk push up, sit up. Yang pertama saja kita melakukan push up itu cuma 3, oke, nggak masalah. Sit up juga 10 misalnya gitu, pull up cuma 2 atau bagaimana. Dan hari berikutnya kita harus nambah dari 3 menjadi 4 atau 5, dari sit up jadi 10 menjadi 15, 20, maka akan bertahap otot kita akan menyesuaikan tersebut. Kalau kita paksa otot kita untuk melakukannya bahwasanya harus 40 untuk sekali yang pertama, maka kita tidak akan bisa mengikuti tes tersebut. Karena apa? Karena kita memiliki masa otot masing-masing perkembangannya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, minum minuman yang bervitamin, karena itu sangat berpengaruh untuk melakukan tes tersebut. Jangan lupa minta restu orang tua, karena restu orang tua adalah kekuatan yang terbaik bagi kita sendiri. Oke, itu tadi tipsnya dari Pak Ihsan, tips tes kesemaptaan dan rangkaian tes kesemaptaan pas Pak Ihsan tes di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 seperti itu. Dan untuk video selanjutnya, untuk teman-teman ikuti kita terus. Untuk video selanjutnya akan kita tanyakan ke Pak Ihsan ini berbagi pengalaman tentang tes PFK, bagaimana pengalaman Pak Ihsan ini tentang tes PFK atau tes wawancara seperti itu, pengamatan fisik dan keterampilan dan wawancara. Untuk video selanjutnya seperti itu. Oh ya Pak Ihsan, kalau ada dari teman-teman kita ini ingin bertanya langsung ke Pak Ihsan, apakah boleh ingin bertanya langsung ke Pak Ihsan ini? Oke, kalau untuk semuanya teman-teman yang menonton video ini boleh tanya langsung pada saya, yaitu melewati IG saya yang ada di bawah ini. Oke. Itu Iksan_29. Oke. Maka saya akan menjawab apa-apa saja pertanyaan yang akan dikasih terhadap saya tentang tes menjadi Polsuspas. Dan ingat, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video selanjutnya yang lebih menarik lagi untuk kita tonton dan menambah pengalaman dan pengajaran buat yang mau mengikuti tes di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, itu tadi IG Pak Ihsan. Bantu follow IG Pak Ihsan, dan kalau ada pertanyaan tentang seputar tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM bisa langsung bertanya dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan ini orang yang terbuka, dan kalau tidak sibuk pasti dijawab oleh Pak Ihsan seperti itu. Ya. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan seputar CPNS dan kalau ada kritikan dan saran, komentar aja di bawah ini. Dan semoga kalian lulus CPNS tahun ini. Amin. Aku Randy Latonsina, Dan aku Iksan Rakim. sampai jumpa.